Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarana bitadabburil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala man kana khuluquhul Qur'an, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai para alim ulama, guru-guru agama. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Istiqamah rahimakumullah. Alhamdulillah pada subuh kali ini kita bisa kembali mengisi kegiatan dengan sama-sama mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada subuh kali ini kita akan mengkaji tafsir surah Al-Balad. Al-Balad artinya negeri. Surah Al-Balad ini dimulai dengan sumpah dengan negeri haram, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Yang mana Makkah Al-Mukarramah adalah tempat tinggal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah dengan menggunakan negeri Makkah karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengagungkan, ingin memuliakan tempat itu, dan juga ingin memuliakan kedudukan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Tuhannya. Kemudian juga Allah ingin mengambil perhatian orang-orang kafir bahwasanya siapa saja yang menghina, yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di negeri Mekah, di negeri yang penuh dengan keamanan, maka ini termasuk dosa yang paling besar. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, kita masuk kepada tafsir surah Al-Balad. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Di 3 ayat pertama Allah kembali bersumpah. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu Makkah. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Makkah ini. Wa walidi wa ma walad. Dan demi pertalian bapak dan anaknya. La uqsimu bihadzal balad. Tambahan la ternyata tidak. Cuma la di sini artinya sebagai tambahan saja, sebagai fungsinya sebagai penguat pembicaraan. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri Makkah, yang mana Makkah ini Allah muliakan dengan adanya Ka'bah. Kemudian Ka'bah itu adalah kiblat kita. Kemudian di Makkah itu sendiri adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Makkah negeri yang aman,
Jadi semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Wa anta hillum bihadzal balad, dan demi dan engkau bertempat di negeri Makkah. Wa walidi wa ma walad, dan demi pertalian bapak dan anaknya. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau bertempat tinggal di negeri Makkah. Maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal dan mukim di Makkah. Tujuannya adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan engkau tinggal di negeri Makkah ini. Allah ingin menampakkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan juga ingin menunjukkan bahwasanya kemuliaan tempat itu tergantung kemuliaan penduduknya. Jadi dengan adanya Nabi Muhammad di Makkah itu menunjukkan tempat itu pun mulia. Jadi sebuah tempat itu mulia itu karena penduduknya, orang yang menempatinya juga mulia. Wa walidi wa ma walad, dan demi pertalian bapak dan anaknya. Wa walid itu orang tua, wa ma walad, dan keturunannya. Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah, yang dimaksud di sini adalah Nabi Adam. Walid di sini adalah Nabi Adam, orang tua. Kemudian wa ma walad, dan anak-anaknya, yaitu zuriat Nabi Adam yang soleh. Nah, itu tadi sumpah Allah Subhanahu wa taala. Lalu di mana jawab sumpahnya? Di ayat berikutnya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami menciptakan manusia, kata Allah, berada dalam susah payah. Maksudnya, kami telah menciptakan manusia dalam keadaan tegak. Nah, itu menurut tafsir Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ikrimah, dan Mujahid. Kami menciptakan manusia dalam keadaan sempurna lagi tegak. Sebagaimana firman Allah di surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dalam keadaan bentuk sebaik-baiknya. Namun ada lagi tafsir yang berbeda yang menjelaskan maksud fi kabad, dalam keadaan susah payah. Sungguh kami menciptakan manusia berada dalam susah payah. Ini maksudnya bukan Allah lah yang susah payah menciptakan manusia, tetapi manusia, keadaan manusia itu yang dimaksud. Artinya mulai ibu kita mengandung itu kan dalam keadaan susah payah. Kalau kita lakian gak ada pernah merasakan payahnya mengandung. Kemudian ibu kita melahirkan,
Itu dalam keadaan susah payah juga. Kemudian menyusui mahuan dan seterusnya, itu semuanya dalam keadaan susah payah. Dan juga ayat ini sebagai menghibur Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merasakan payah menghadapi orang kafir. Nah, jadi ayat ini juga termasuk tasliyah, menghibur Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merasakan kepayahan, kesusahan menghadapi orang-orang kafir Mekah. Ayahsabu an lan yaqdir alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad. Ayahsabu an lan yaqdir alaihi ahad. Apakah dia manusia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Alam naj'al lahu 'ainain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah kami telah menjadikan untuknya, untuk manusia, sepasang mata, wa lisanan wa syafatain, dan menjadikan lidah dan sepasang bibir. Jadi Allah menjadikan untuk manusia lidah yang dengannya kita berbicara, mengungkapkan apa yang ada di hati. Kemudian Allah menciptakan dua bibir yang dengannya kita bisa berbicara, kita bisa makan, kita bisa memperindah wajah dan mulut. Wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Wa hadainahun najdain, kata Allah, kami telah menunjukkan kepada manusia dua jalan. Maksudnya adalah jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Insan, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya, kata Allah, kami menunjukkan jalan kepada manusia. Ada kalanya manusia itu bersyukur, ada kalanya kufur. Falaqtahamal aqabah. Tetapi dia manusia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Bahasa kitanya, kenapa manusia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Ini adalah ajakan kepada kita manusia agar melewati jalan mendaki.
Qatadah berkata bahwa maksud ayat itu adalah jalan mendaki jalan yang keras, maka tempuh dan tembuslah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falaqtahamal aqabah, tetapi dia tidak menempuh jalan mendaki dan sukar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang maksud menempuh jalan yang mendaki di ayat berikutnya. Wa ma adraka mal aqabah, tahukah kamu apakah jalan mendaki dan sukar itu? Fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman za maqrabah au miskinan za matrabah. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu, kata Allah, yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan, yaitu kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Jadi menempuh jalan yang sukar, yang mendaki itu, yang pertama adalah melepaskan perbudakan atau hamba sahaya. Itu zaman dulu lah. Atau au it'amun fi yaumin dhi masghabah, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Memberi makan fakir miskin pada hari terjadi kelaparan. Au yut'imul faqir fi yaumin asib dhi raqabah kanat lahu fidaun minan nar. Jadi memberi makan kepada fakir miskin ketika dia lapar itu termasuk adalah tameng daripada api neraka. Yatiman za maqrabah au miskinan za matrabah. Jadi memberi makan pada hari terjadi kelaparan itu baik kepada yatim yang ada hubungan kerabat dengan kita, atau kepada orang miskin yang fakir, au miskinan za matrabah. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Jadi mengerjakan kebaikan-kebaikan di atas seperti memerdekakan hamba sahaya atau memberi makan kepada orang fakir, baik kepada yatim ataupun kepada orang miskin, itu adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini disebutkan summaka naminal ladzina amanu. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman. Oleh para tafsir, ayat ini ada isyarat bahwasanya isyaratun ila anna hadhil qurba wat ta'at la tanfa'u illa ma'al iman. Jadi melakukan ketaatan
melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bermanfaat kecuali disertai dengan iman. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian mereka saling berwasiat, saling menasihati tentang kesabaran atas iman, sabar taat kepada Ar-Rahman yaitu Allah. Kemudian saling berwasiat, saling menasihati, berkasih sayang dan syafaqah wa birrahmati wasyafaqati 'ala ad-du'afa'i wal masakin. Kasih sayang terhadap orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Maka orang-orang yang disebutkan sifatnya seperti itu, ulaika ashabul maimanah. Mereka adalah orang-orang yang beriman dari golongan kanan. Ulaika ashabul maimanah. Mereka adalah golongan kanan. Jadi mereka adalah penduduk surga yang mana di akhirat nanti mereka menerima catatan kitab mereka menggunakan tangan kanan. Jadi orang-orang yang memerdekakan hamba sahaya, orang-orang yang memberi makan kepada fakir miskin, baik kepada yatim ataupun orang miskin. Kemudian orang-orang yang berwasiat tentang kesabaran, kasih sayang terhadap du'afa dan fakir miskin, maka mereka itulah nantinya penduduk ahli surga yang mana mereka menerima catatan mereka dengan tangan kanan. Ulaika ashabul maimanah. Kemudian sebaliknya, walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Dan orang-orang yang kafir, tidak percaya dengan ayat-ayat kami, kufur dengan ayat-ayat kami, kata Allah, mereka itu adalah golongan kiri, ashabul masy'amah. Jadi masy'amah artinya kiri, ashabul masy'amah golongan kiri, itu golongan orang-orang yang menerima catatan dengan tangan kiri. Dulu ada di kampung ngaran masy'amah. Mungkin karena kada tahu lah asa baik di Al-Qur'an nih, betakon kada juga. Ngaran masy'amah. Kalau maimanah banyak orang Bangaran nah. Kalau masy'amah jarang. Ya cuma ada dulu di kampung ulun di Wasah itu masy'amah. Artinya kiri. Jadi mengarani anak itu betakon dulu kita yalah. Betakon lawan orang yang bisa, orang yang mengerti bahasa Arab. Hamiyah nanti. Hawiyah itu ngaran-ngaran neraka. Asa baik hujung-hujungnya yalah. Masy'amah. Soalnya artinya golongan kiri. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Orang-orang yang kufur, tidak percaya dengan ayat-ayat kami, mereka itulah kata Allah golongan kiri. Golongan orang-orang yang menerima catatan dengan tangan kiri. Dan mereka adalah penduduk neraka. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan setelah menyebutkan golongan kanan, golongan ahli surga, kemudian langsung Allah sambung dengan menyebutkan golongan kiri. Allah ingin menunjukkan
Perbedaan yang jelas antara penduduk surga dan penduduk neraka. Allah ingin menjelaskan orang-orang yang bahagia dan orang-orang yang celaka. Alaihim narum mu'sadah. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Alaihim narum mu'sadah. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang kufur, tidak percaya dengan ayat-ayat kami, kata Allah, mereka adalah golongan kiri, golongan orang-orang yang nantinya di akhirat menerima catatan dengan tangan kiri dan mereka akan masuk neraka. Alaihim narum mu'sadah. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Jadi la yadkhulu fiha rauhun wala raihanun, dan mereka kekal di dalam neraka tersebut selama-lamanya. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada subuh kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah pelajaran daripada surah Al-Balad ini. Insyaallah nanti kita sambung pada subuh yang akan datang. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan kekhilafan daripada pribadi ulun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.